Tetapi belum jauh dari toilet itu, Andi mendengar samar-samar di kamar mandi yang dia habis boker itu tadi, itu ada suara seperti seorang perempuan yang menangis. Bayangkan cuk, bengi jam 11 malam. Halo, selamat apa ya, malam apa pagi apa siang, terserah buat kalian yang nonton ya. Selamat datang di channel ini ya cuy. Channel ini adalah channel yang baru dibikin oleh saya dan teman saya yang ada di balik kamera. Channel ini nantinya akan menceritakan sebuah kisah-kisah mistis, pengalaman-pengalaman horor dari ya sahabat-sahabat kita semuanya. Pengalaman dari aku, dari temanku, dari semuanya, dari teman-teman subscriber juga. Dan jadi ya karena ini berhubung channel baru ya cuy, jadi kami mohon lah itu untuk bisa subscribe ya, like, komen, atau yang punya pengalaman-pengalaman horor juga boleh dikirim-kirim lewat email yang ada di kolom deskripsi. Jadi ya itu aja sih bentuk support untuk dukung kami agar bisa terus berkembang, terus mengudara di YouTube Indonesia. YouTuber tenan aku, cok. Oke lah, gak usah bacot-bacot lagi. Mari kita mulai aja ke ceritanya. Oke, sebelum masuk ceritanya rokok sih aja. Nah, kita masuk ke ceritanya, simak baik-baik ya. Oke cuy, cerita kali ini dikirimkan oleh sahabat kami berdua yang berasal dari sebuah kabupaten yang berada di Jawa Timur. Jadi kabupaten ini berbatasan langsung dengan Jawa Tengah cuy. Mungkin kalian udah pada tahu di mana kabupatennya. Dan cerita ini dikirimkan oleh kawan kami yang bernama Andi. Jadi latar belakang cerita ini dimulai pada tahun 2015 saat Andi itu sedang berkuliah di salah satu kampus di kabupaten tersebut. Nah, pada saat kuliah itu, Andi bertemu dengan seseorang yang bernama Reza. Nah, siapakah Reza ini? Reza ini adalah dulunya itu sahabat Andi waktu SMP. Dan Andi pun tak sengaja bertemu dengan Reza ini di kampus itu. Dan Andi pun kaget, wah ternyata kamu kuliah di sini juga Reza. Iya Andi. Reza ini juga berkuliah di kampus tersebut, tetapi mereka berbeda jurusan. Andi itu jurusannya itu multimedia, dan sedangkan Reza ini adalah otomotif. Andi dan Reza ini ternyata dulunya adalah teman semasa SMP. Mereka bertemu di kampus itu dan kemudian berbincang-bincang, ngobrol, bernostalgia ya, karena bertemu teman lama. Hingga pada akhirnya pembahasan mereka berdua itu mengarah ke tempat kos. Karena rumah Andi dan kampus itu jaraknya lumayan jauh, jadi ya Andi itu sedang mencari tempat kos-kosan. Dan ternyata kebetulan sekali Reza ini sudah diberi amanat oleh salah satu saudaranya untuk menempati sebuah rumah yang berada tidak jauh dari kampus tersebut. Reza pun menawarkan Andi untuk tinggal di rumah itu. Nah, tetapi Reza pun memberi syarat kepada Andi. Katanya kalau mau tinggal di situ harus ikut membayar atau patungan membayar listrik dan juga air. Tanpa pikir panjang, Andi pun setuju. Dia langsung mengemasi barang-barangnya yang berada di rumahnya untuk dibawa ke rumah kontrakan itu. Nah, singkat cerita, Andi telah sampai di rumah itu. Pertama kali Andi melihat rumah itu, Andi tidak ada perasaan apa-apa ya. Intinya rumah itu ya rumah seperti pada umumnya sebenarnya. Hanya saja rumah itu berada di ujung sebuah perumahan. Jadi rumah ini berada di lingkungan sebuah perumahan yang berada di ya tidak jauh dari kampus itu tadi. Nah, di samping rumah yang ingin ditempati Andi ini ternyata itu kosong semua. Jadi gak ada penghuninya sama sekali. Dan sedikit informasi ya cuy, rumah yang ingin ditempati Andi ini adalah rumah yang mempunyai 2 lantai. Jadi di lantai pertama itu ada ruang tamu, 1 kamar, terus dapur sama kamar mandi. Nah, singkat cerita Andi sudah tinggal di situ selama kurang lebih ya 1 mingguan lah. Hingga pada saat itu entah hari apa, entah malam apa,
Andi tidak ingat di ceritanya. Tepatnya malam itu pada jam 11 malam, Andi merasa ingin buang air besar di toilet bawah. Malam itu Andi sedang sendirian di rumah tersebut karena Reza sedang pulang ke rumah orang tuanya. Yang katanya Reza itu punya urusan mendadak dan penting di rumah orang tuanya itu. Sebenarnya Andi ini bukanlah orang yang penakut ya cuy. Jadi dia ini malah skeptis pada hal-hal yang berbau mistis tersebut. Sebenarnya nggak begitu percaya, tapi masih ada sedikit dalam hatinya itu dia itu percaya pada hal-hal seperti itu. Nah, setelah itu Andi itu semakin kebelet ingin buang air besar. Jadi Andi pun sebenarnya malas untuk turun ke bawah karena di lantai bawah itu lampunya itu nggak ada. Jadi di ruang tamu, di kamar mandi, di dapur itu nggak ada lampu sama sekali. Karena apa? Pada saat Andi tinggal di sana dia itu udah mencoba untuk memberikan lampu-lampu yang baru di lantai bawah itu. Tapi setiap dia mengganti lampu yang baru, lampu itu selalu saja mati. Entah itu matinya karena konsleting listrik, tapi setiap diganti itu mesti mati lampu di bawah. Nah, Andi pun semakin kebelet tuh. Dia itu memutuskan meskipun dia malas turun ke bawah daripada dia boker di lantai 2 ya kan, di kamar. Jadi dia langsung cepet-cepetan turun ke bawah dan menuju ke toilet itu. Nah, setelah selesai dia buang air besar di toilet itu, dia langsung cepet-cepetan naik ke atas, ke lantai 2. Tetapi belum jauh dari toilet itu, Andi mendengar samar-samar di kamar mandi yang dia habis boker itu tadi, itu ada suara seperti seorang perempuan yang menangis. Bayangkan cuk, bengi jam 11 malam dia itu mendengar suara perempuan yang menangis di kamar, di toilet itu tadi. Andi pun kaget dan langsung berhenti. Terus kemudian dia nengok dulu ke belakang. Wah, kosong. Balik ya ceritanya. Setelah kosong, dia itu pikirannya itu kosong. Dia mungkin dia berpikir ini halusinasinya saja. Dan setelah itu dia memutuskan untuk langsung melihat ke kamar mandi. Dan apa yang terjadi? Ternyata di kamar mandinya itu kosong, nggak ada apa-apa sama sekali. Jadi ya Andi itu terkejut. Kok ada suara? Apa ini halusinasiku saja mungkin ya? Terus dia kemudian cepat-cepatan untuk naik ke lantai atas. Dia itu nggak memikirkan suara-suara itu tadi. Dia itu langsung aja naik ke atas dan nggak mau tahu. Dia pun langsung tidur. Dan malam itu nggak ada hal-hal yang aneh lagi ya selain di toilet itu tadi. Nah, singkat cerita cuy, di malam selanjutnya Andi pun mengajak teman satu kelasnya di kampus itu untuk mengajaknya main ke rumah kontrakannya. Sebut saja nama teman Andi ini adalah Rizky. Rizky ini orangnya penakut sekali ya cuy. Jadi kata Andi, Rizky ini adalah orang yang sangat percaya terhadap hal-hal yang mistis. Dia itu pokoknya orangnya penakut sekali lah. Ciki. Di malam itu yang ada di rumah kontrakan itu hanya Rizky dan juga Andi, karena Reza itu masih belum ada di rumah kontrakan itu karena dia masih ada urusan yang mendadak di rumah orang tuanya. Jadi ya di malam itu hanya ada mereka berdua dan mereka berdua itu bermain PES pada malam itu. Dan sekitar jam 12 malam di lantai bawah lagi-lagi itu seperti ada suara orang yang melempar piring, gelas. Jadi pokoknya itu suaranya di bawah itu gaduh sekali. Seperti banyak piring yang dilempar ke lantai, prang gitu ya. Andi dan Rizky pun mendengar suara itu. Jadi mereka berdua itu dengar suara itu. Ya, Andi pun mengajak Rizky untuk turun ke bawah, tetapi Rizky, nggak usah lah, aku takut. Gitu kata Rizky. Tapi Andi tetap memaksa Rizky untuk ikut melihat ke bawah. Nah, pada saat mereka sampai di bawah, ternyata di bawah itu tidak ada apa-apa sama sekali. Jadi semua piring yang mereka dengar itu pecah, ternyata itu masih rapi di rak dan masih tertata semua di meja. Aneh. Kemudian ya tanpa pikir apa-apa lagi, Andi pun langsung mengajak Rizky untuk naik ke atas. Rizky pun setuju karena dia itu langsung lari duluan ke atas tanpa menunggu si Andi. Malam itu ya gangguannya ya seperti itu ya, karena Andi berpikir itu adalah suara dari rumah sebelah yang mungkin ada sedikit pertengkaran dari orang yang di rumah sebelah itu. Tapi Andi berpikir lagi, satu deret rumah itu kan yang ditempati hanya rumah kontrakannya Andi. Jadi rumah sebelah-sebelahnya itu kan kosong. Jadi
apa ya sebenarnya terjadi ya kan cuy. Andi pun masih bingung gitu. Hingga ya sudah waktu malam itu pukul jam 2 malam, Rizky pun pamit pada Andi untuk pulang ke rumah. Jadi Andi ya tinggal di rumah kontrakan itu sendiri lagi. Dan malam itu ya nggak ada kejadian yang aneh-aneh lagi. Cuma ya itu tadi suara piring-piring pecah, piring-piring jatuh, suara gaduh di lantai bawah. Kemudian Andi pun memutuskan untuk tidur lagi hingga keesokan harinya Andi pun telat datang ke kampusnya. Dia datang ke kampusnya itu jam 12 siang sih. Jadi itu udah masuk waktu istirahat ya. Jadi Andi itu tidak langsung ke kelas, jadi dia langsung memutuskan untuk pergi ke kantin bertemu teman-temannya. Dan di kantin itu Andi bertemu dengan Rizky dan juga teman satunya lagi yang bernama Dani. Nah, tanpa sepengetahuan si Andi, ternyata Rizky ini tadi cerita tentang kejadian tadi malam di rumah kontrakannya Andi kepada si Dani itu tadi. Dan saat bertemu si Andi, Dani itu berkata, "Wes Di, Mbok ya jangan ngontrak di situ. Pindah wae, pindah kos wae, jangan di situ," katanya. Dan Andi pun bilang, "Wah, gak apa-apa lah, aku ndek kono itu kan murah di situ. Aku cuma bayar listrik sama bayar air. Kalau aku kos mahal lagi kan." Itu katanya si Andi tadi. Dan singkat cerita, sudah memasuki waktu sore sekitar jam 4, mereka berdua, si Rizky dan Dani, diajak Andi untuk pergi ke rumah kontrakannya untuk nongkrong dulu sebelum pulang ke rumah mereka. Mereka nongkrong di rumah itu sampai ya sekitar jam 6 sore sampai maghrib ya, mereka baru pulang ke rumahnya. Dan sebelum pulang, Dani pun berpesan lagi kepada si Andi ini tadi untuk ya berpindah-pindah kos aja lah, pindah ke rumah kontrakan aja lah, ngekos aja gitu katanya. Tapi Andi memutuskan, "Yes, gak usah lah, aku di sini aja." Terus Dani itu bilang, "Rumahmu ini serem, jangan di sini," gitu kan. Terus Andi bilang, "Wes gak apa-apa serem, aku ditemani setan pun tak ajak main PES lah kalau ada setan," gitu kan. Si Dani pun wes mengalah lah intinya, dia itu udah capek mengingatkan, jadi ya wes lah terserah gitu kan. Terus mereka berdua, Dani dan Rizky ini pulang ke rumah mereka. Jadi di rumah itu hanya si Andi sendirian. Dan Reza pun kemana? Reza itu masih ada urusan di rumah orang tuanya dan belum balik ke rumah kontrakan itu. Jadi udah berapa malam tuh Andi sendirian di rumah kontrakan itu. Tetapi ya namanya juga orang yang skeptis ya terhadap hal mistis. Jadi ya bodo amat, entah itu dia nggak punya agama atau apa, nggak tahu. Oke, singkat cerita, di malam itu sudah menunjukkan sekitar pukul 12 malam. Andi pun ya sudah terbiasa sebenarnya dengan hal-hal yang aneh di rumah itu. Jadi ya malam itu banyak sekali suara-suara seperti ada orang yang mengaduk kopi di lantai bawah, suaranya seperti klunding gitu kan. Jadi Andi pun sebenarnya itu sudah terbiasa dengan suara-suara itu. Dia hanya berpikir, ya mungkin ini halusinasiku saja ya, kata Andi itu seperti itu. Dan pada waktu itu mungkin Andi merasa capek karena perkuliahannya di siang tadi ya. Di siang tadi dia itu merasa capek mungkin. Jadi Andi itu ya merasa kesal dengan suara-suara itu. Dia pun misuh. Andi pun berkata itu, "Kalau berani muncul setan goblok, aku rauti," gitu kan, kata Andi seperti itu. Mungkin Andi berkata seperti itu karena dia capek itu tadi ya cuy. Nah, tak berselang lama setelah Andi bilang seperti itu, 5 menitan lah, itu tuh suara itu hening di situ. Dari waktu Andi ngomong itu langsung hening, nggak ada suara apapun sama sekali. Dan sudah 5 menit berlalu, sekitar 5 menitan lah kata Andi, di bawah itu semakin gaduh suaranya. Banyak piring yang dijatuhkan, terus keran air yang di kamar mandi itu bunyi sendiri. Pokoknya gaduh sekali, gangguannya itu luar biasa katanya. Dan setelah gangguan di lantai bawah itu, Andi pun hanya bisa diam di situ. Dia pun merasa wis ben lah gitu kan katanya Andi di dalam hatinya. Tapi tiba-tiba lampu di kamar Andi ini dibuat mainan entah sama siapa. Jadi lampu di kamar itu mati nyala itu terus selama sekitar 15 menit. Andi pun berusaha di situ mematikan saklarnya, tetapi tetap saja nggak mati sama sekali. Jadi tetap aja nyala, mati nyala terus. Padahal saklarnya itu udah dimatikan. Andi pun di situ wah udah gemetar, dia udah nggak bisa berpikir jernih lagi karena dia itu kecapean yang pertama. Terus dia setiap malam kan dia terus mendapatkan gangguan seperti itu. Jadi dia itu merasa capek dan semakin percaya mungkin terhadap hal-hal yang seperti itu. Andi pun langsung kerubutan selimut. Dia berkerubut selimut sampai sekitar kurang lebih sampai keringat dingin pokoknya dia. Dan sudah itu, lampu itu masih terus begitu sekitar 15 menit. Nah setelah itu lampu itu langsung mati, langsung pop gitu, langsung wah gelap nih. Kamar Andi itu kan dia itu mepet sama tembok ya. Jadi sebelah kiri itu tembok. Tiba-tiba di balik tembok ini Andi seperti mendengar suara bisikan seorang perempuan. Pergi.
Andi pun kaget di situ. Dia langsung copot selimut, dia langsung nyari kunci motornya tanpa membawa barang-barang apapun. Dia hanya mencari kunci motornya, hanya membawa HP dan kunci motor. Dia langsung turun ke bawah. Dia itu langsung lari ke bawah mencari motornya. Dia itu langsung mengeluarkan motornya dari gerbang. Dia pun lupa menutup pintu rumah, lupa menutup pintu gerbang. Jadi dia itu kabur aja. Dia itu kaget, takut, campur aduk lah pokok intinya. Dia langsung pergi dari rumah itu. Terus di tengah perjalanan dia ambil HP-nya, lalu dia langsung menelpon temannya yang bernama si Dani ini. Nah, setelah telepon dengan Dani, dia bertanya, "Dan, kamu di mana, Dan?" Dan Dani katanya jam 12, sekitar jam 1-an lah. Untung aja Dani itu masih menjawab teleponnya. Jadi Dani bilang, "Aku di rumah, ada apa?" "Ya wes, aku tak ke rumahmu aja," gitu kan. Terus kemudian si Andi pun langsung menuju ke rumah si Dani. Nah, singkat cerita, setelah sampai di rumah si Dani ini tadi, Andi pun ya bercerita-cerita lah tentang rumah itu, tentang keadaannya malam itu kan. Andi pun bilang, dan aku ditakut-takuti lah, pokoknya serem banget, nggak seperti malam-malam sebelumnya. Nah, kenapa kok nggak seperti malam-malam sebelumnya? Dani pun tanya, "Tak bisui ya setannya tak maki-maki," gitu kan, kata si Andi. Wah, dan kamu nggak ngerti ya kan. Nah, sebenarnya si Dani ini adalah seorang, ya bisa dibilang ngerti lah terhadap hal-hal yang semacam itu. Jadi Dani pun memberitahu kepada si Andi ini, katanya rumah itu dulunya adalah bekas seorang wanita simpanan pengusaha. Wanita ini ketahuan oleh istri sahnya. Kemudian perempuan ini disantet oleh istri sahnya dan meninggal di rumah itu. Nah, Andi pun kaget. Wah, masa iya, Dan? Gitu kan. Andi pun ya sedikit nggak percaya dengan cerita si Dani. Hingga pada akhirnya, singkat cerita, pagi hari Andi di kampus bertemu dengan si Reza. Reza ini ditanya sama Andi, "Za, kenapa kamu kok nggak pernah ke rumah kontrakan?" "Ya, aku sibuk di rumah, banyak urusan," katanya. Terus Andi pun bertanya, "Kamu tahu sejarah rumah kontrakan itu nggak?" Reza pun jujur pada Andi, "Sebenarnya aku tahu di rumah itu dulunya adalah rumah seorang perempuan yang menjadi simpanan seorang pengusaha, dan perempuan itu intinya dibunuh dengan santet lah. Terus perempuan itu di situ itu meninggal 2 hari baru ada yang tahu kalau ada orang yang meninggal, karena baunya itu kemana-mana. Jadi kenapa rumah sebelahnya itu kosong? Katanya mereka itu sering mendapat gangguan seorang perempuan yang menangis setiap tengah malam sampai subuh. Di sebelah rumahnya itu nggak ada penghuni sama sekali, ya karena mungkin itu tadi. Nah, dan kenapa si Reza itu baru jujur? Ya karena dia itu sebenarnya mencari teman untuk tinggal di rumah kontrakan itu. Dia takut Andi itu nggak maulah tinggal di situ. Jadi ya terpaksa Reza itu bohong sama si Andi. Tapi kenyataannya Reza malah jarang di rumah kontrakan itu. Andi pun tidak merasa kesal sama sekali, dan setelah pulang dari kampus dia itu langsung mengemasi barang-barangnya di rumah kontrakan itu. Dia pun langsung pindah dari rumah kontrakan itu dan mencari tempat kos yang lebih dekat dengan kampusnya. Nah, itu tadi cuy cerita dari teman kita Andi. Dan ya setelah itu Andi pun hidup damai sebenarnya. Andi sekarang sudah menikah dan memiliki seorang anak. Dia pun sekarang tinggal di kabupaten tersebut. Andi pun meminta untuk cerita ini tidak dilebih-lebihkan sama sekali, tidak ditambah-tambahi. Jadi Andi itu meminta cerita ini agar diceritakan apa adanya. Dan ya sampai di sini dulu cerita kali ini. Terima kasih yang udah stay nonton, mendengarkan, yang lagi kerja semangat kerjanya, yang mendengarkan mau tidur ya silahkan tidur, beristirahat dengan tenang. Jangan mengganggu tetangga ya. Buat kalian yang suka dengan channel ini, kami mohon untuk like, komen, dan jangan lupa untuk dukung kami dengan cara subscribe. Dan buat kalian yang punya cerita-cerita misteri, cerita-cerita horor, pengalaman-pengalaman horor, mistis, ataupun cerita apapun, itu boleh dikirim di email kami yang ada di kolom deskripsi. Jadi ya udah itu aja ya. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye-bye.